Kubu Jokowi bilang lembar pengesahan skripsi terletak di halaman belakang. Roy Suryo, konyol banget. Langsung, ini nggak ada lembar pengujiannya. Nggak ada lembar pengujiannya. Tolong di rewind sedikit. Langsung dari lembar pengesahan, langsung ke daftar ini. Ini pun juga lucu Mas Aiman. Ini dia. Ini dari sini ya. Ini masih namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Profesor Dr. Insinyur. Ini November. Ini masih tidak ada. Ini bulan November. November sudah tulis Profesor Dr. Insinyur. Lanjut, plek. Begitu dilanjut, namanya di sini apa? Bapak Dr. Insinyur. Profesornya hilang. Kenapa hilang? Karena ini yang jujur. Skripsi ini bulan November, Mas. Tahun 85. Oke. Beliau belum profesor. Yang Pak Ahmad Sumitro itu profesornya Maret 86. Berarti kalau beliau ditulis profesor, ya salah tadi. Jadi ini abal-abal banget, Mas. Ini menarik, Bung Aiman. Saya pengen melihat apakah ini sampai di belakang nih. Ya terserah kalau ini. Apakah ini sampai di belakang? Kalau sampai di belakang enggak, saya enggak. Karena biasa perlu urus. lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Enggak mungkin, Mas. Mas pernah nulis skripsi Bisa saja di belakang, Mas. Enggak mungkin, aduh. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar Ini pengesahan. bisa. Sebentar. Mas kampus. Mas kampus Ini tahun 85. Sebentar, ini tahun 85. Oke. Ya, bisa saja lembar skripsi ya pada saat sering dibaca, dibuka itu jatuh. Ya bisa. Aduh, kita gini. Tolong Ini deh, Mas Roy, gini. Jangan Tidak bikin, bisa kita. Jangan bikin konyol kayak gini lah. Lembar pengesahannya kan tidak ada di situ. Enggak Dan ada. pasti ada. Pasti ada. Enggak mungkin. Pasti ada. Sorry, Mas Aiman perlu lihat sampai Saya akhir. sampai lihat sampai belakang dan tidak ada, Mas. Oke. Saya yang pernah memegang. Mas gini, Mas pernah pegang skripsinya ini belum? Belum. Nah, udah clear. Saya pernah. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh Puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. Remul si pemalsu ijazah maupun lembar pengesahannya tampak bahwa mereka memang agak blow-on, ceroboh, dan tampaknya kurang perhitungan, ya. Kenapa seperti itu? Ya wajar saja kalau ini disebut sebagai ijazah palsu, karena lembar pengesahan skripsinya itu nggak ada tanggalnya. Lembar pengesahan skripsi nggak ada di tanggalnya, ditandatangani gitu saja. Entah siapa yang menandatangani, ini menjadi persoalan. Kalau benar yang menandatangani itu adalah pembimbing skripsi, pasti ada tanggalnya. Pasti itu. Ya, kita saja kalau membuat apapun, ya, bahkan absensi saja, itu pasti ada tanggalnya. Ya, kalau kita membuat surat keputusan pasti ada tanggalnya. Ditulis tanggal dulu baru ditandatangani. Tidak mungkin tanda tangan itu ada dulu dan malah lupa tanggalnya kapan. Nah, ini soal pengesahan lembar skripsi. Menurut saya ini hal yang baru. Hal yang baru yang belum diungkapkan secara gamblang. Oke. Ini ya, nama rektornya ini Profesor, mohon maaf, nama dekan Profesor Dr. Sunardi ya. Prawiroatmojo. Ya. Tapi sebenarnya dekannya pada saat itu adalah Ini, jadi pada halaman ugm.ac.id itu pernah ditulis Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 3 tahun berturut-turut itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Oke. Kemudian dikoreksi, tapi UGM lupa tidak mengkoreksi bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Inggris itulah yang dibaca secara internasional. Oke, itu kan faktanya bahwa Ahmad Sumitro ya. Ahmad Sumitro. Itu adalah dekan di mana pada saat Pak Jokowi lulus. Yang ditulis oleh UGM. Yang ditulis oleh UGM. Ya. Di ijazah Tidak. tidak. Ya. Itu pertanyaan menurut Mas Roy? Itu pertanyaan saya. Oke.
Ya. Lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka, itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Karakter S, lengkungannya, terus tipis sekali. Terus karakter N, M, L, K, dan lainnya. Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Ya. Skripsi, ya, sampai tidak ditangani, kapan disahkan, kapan sidang ujiannya, ya, itu juga tidak ada. Kenapa kok bisa seperti itu, gitu kan? Ya, dipersiapkan oleh Joko Widodo, ya kan? Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal ... Ini apa gitu loh? Kok bisa ya dipersiapkan dan dipertahankan oleh dan disusun oleh Joko Widodo, ya kan? Telah dipertahankan di Dewan Penguji ... Lah kok titik-titik itu maksudnya apa? Ini kan kocak, ya kan? Nah, kemudian Yogyakartanya itu juga tidak ada tanggalnya. Masih lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof. Suparti dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya, Jangan-jangan dia nggak kuliah tapi dapat ijazah. Atau ijazahnya itu ijazah orang lain ditempel foto Pak Jokowi. Nah, maka itu palsu. Walaupun ijazahnya asli, tapi bukan untuk Pak Jokowi yang presiden. Atau memang dia sama sekali nggak kuliah, sama sekali nggak pernah nerima ijazah dari UGM, dia buat sendiri. Ya buat sendiri, bisa bantuan orang lain dan sebagainya. Ada kopi bahwa dia ya penyelundupannya pura-pura sarjana UGM. Nah, cara membuktikannya gimana? Ya, saya sebagai penyidik ya, saya nggak ninjau dari aspek politik, nggak meninjau dari aspek lain-lain. Selaku penyidik aja, saya 35 tahun jadi penyidik, nggak perlu laboratorium forensik digital. Itu bukan barang digital, itu barang manual, kan gampang. Ya, terus gimana tuh Pak langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh penyidik? Yang dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Oke, langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu? Nah, si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu. Ini Pak. Nah, pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi, tapi yang beredar di masyarakat. Nah, yang beredar di masyarakat itu bisa saja fotokopi, bisa saja hasil editing, bisa saja hasil macam-macam. Nah, yang asli yang mana atau yang palsu yang mana? Saya tidak mengatakan asli dan tidak mengatakan palsu ya. Yang dipegang Pak Jokowi. Nah, yang bisa mengambil itu dari Pak Jokowi siapa? Karena itu haknya Pak Jokowi kan. Adalah penyidik, aparat penegak hukum. Setelah ada laporan itu, barulah diperiksa pelapor, kemudian ijazah yang ada pada Pak Jokowi diambil itu artinya diminta diserahkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan. Baru itu ijazahnya dikonfrontir
ke yang mengeluarkan UGM. Saya yakin polisi sudah datang ke UGM, ditanya UGM, ijazah ini betul kalian mengeluarkan? Dilihat oleh UGM, oh ya betul. Fakultas apa ini? Fakultas Kehutanan. Atas nama siapa? Jokowi. Dicek di buku induknya, betul nggak dia terdaftar sebagai mahasiswa? Betul tidak dia kuliah? Ada nggak hasil ujiannya? Siapa dosen yang ngajar yang masih hidup? Siapa teman satu angkatannya? Kemudian tamat apa tidak dia? Kalau itu sudah dicek semua, sudah nyatakan benar semua, sebenarnya sudah tuntas. Tapi untuk meyakinkan apa? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah yang lain. Cara membandingkannya itulah memakai laboratorium forensik Polri, tidak pakai digital dan segala macam. Kan gampang sekali itu. Ada yang aneh tapi nyata di negeri ini. Jokowi berkali-kali ketahuan bohong, bicara tidak konsisten. Dulu bilang tak mikir jadi presiden, maju juga. Katanya netral soal pilpres, tahu-tahu putranya didorong-dorong naik panggung kekuasaan. Pernah bilang tidak boleh rangkap jabatan. Tapi kabinetnya banyak yang melakukan. Tapi anehnya, pendukungnya masih berteriak, Pak Jokowi orang baik. Lucu ya. Di dunia normal pembohong akan ditinggal. Tapi di Indonesia, pembohong bisa jadi idola. Logikanya sederhana. Semakin banyak bohong, semakin banyak pembela. Bahkan kalau bisa disucikan, semua kebohongan Jokowi dicari pembenaran pakai alasan strategi, tekanan politik, atau yang paling sering, pemerintah mana yang sempurna. Mereka bilang, Jokowi kerja kok. Seolah kalau sudah kerja boleh bohong. Seperti bilang, saya memang nyolong tapi saya rajin kok Pak RT. Ini bukan logika, ini cinta buta. Pembela tanpa berpikir, menutup mata demi sosok yang sudah dianggap dewa pembangunan, walau fondasinya dibangun dengan janji-janji palsu. Yang lebih miris, sebagian pembela tahu dia bohong, tapi pura-pura tak tahu. Atau lebih parah lagi, tahu tapi bangga. Lihat dong, dia pintar dan jago dalam berpolitik. Jadi bohong bukan lagi dosa, tapi kemampuan yang harus diasah dan dipelihara. Kepalsuan disulap jadi kepiawaian, propaganda jadi kebenaran, dan rakyat dibikin mabuk oleh citra, bukan isi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena banyak rakyat yang ingin percaya, bukan ingin tahu. Karena merasa dekat walau ditipu. Karena kebohongan dibungkus dengan gaya sederhana, senyum merakyat, dan foto-foto di warung tenda. Padahal kalau dipikir-pikir, warungnya cuman tempat mampir sebentar untuk pencitraan. Rakyat pulang bawa foto, Jokowi pulang bawa kuasa. Dan beginilah jadinya. Pembohong dipuja, pengkritik dicerca, logika dikalahkan loyalitas. Rasa hormat dikubur dalam lumpur fanatisme. Satu pertanyaan tersisa. Kalau kebohongan dianggap biasa, apa yang akan kita wariskan ke anak cucu? Mungkin satu pelajaran penting. Jangan jujur kalau mau sukses di republik ini. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, tak kuasa menahan tawa saat berdebat soal skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dengan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Roy Suryo mengungkap bahwa ada sejumlah kejanggalan pada skripsi milik Jokowi di Universitas Gadjah Mada, UGM. Salah satu kejanggalan menurut Roy Suryo yakni tidak adanya lembar penguji dalam skripsi tersebut. Roy Suryo mulanya menjelaskan terkait dengan skripsi milik Jokowi dari video yang diperlihatkan di sebuah acara TV. Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui sumber video tersebut. Kendati demikian, Roy Suryo tetap menganalisa skripsi tersebut lantaran ia juga mengaku pernah melihat langsung skripsi milik Jokowi. Roy Suryo mengamati dan menganalisa video yang berisikan lembar halaman skripsi tersebut dibuka satu per satu. Ia mengatakan ada halaman yang hilang pada skripsi tersebut. Ini nggak ada lembar pengujiannya, kata Roy Suryo, dikutip dari YouTube iNews TV, Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Menurut Roy Suryo, skripsi yang tidak ada lembar penguji tidak bisa lulus dari universitas. Ketika kami meriksa skripsi yang dikatakan punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus, kata dia. Ade Darmawan lalu bertanya kepada Roy Suryo apakah dia menelusuri skripsi tersebut hingga halaman belakang. Pasalnya, menurut Ade, bisa jadi lembar pengesahan skripsi itu terletak di halaman belakang. Apakah ini sampai di belakang? Karena biasanya lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan, bisa saja di belakang, kata Ade Darmawan.
Perkataan Ade tersebut langsung dibantah oleh Roy Suryo hingga terjadi perdebatan yang panas. Nggak mungkin mas pernah nulis skripsi nggak sih? Nggak mungkin, aduh, konyol banget ini. Nggak ada lembar pengesahan di belakang, kata Roy Suryo. Sontak Ade langsung menjelaskan kemungkinan lembar pengesahan bisa saja terletak di halaman belakang. Ini kan tahun 1985, bisa saja lembar pengesahan skripsi pada saat sering dibaca, dibuka, itu jatuh, ujar Ade. Jangan bikin konyol deh. Nggak mungkin, saya lihat sampai belakang dan tidak ada mas, saya yang pernah memegang, timpal Roy Suryo. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, lantas membantah pernyataan Roy Suryo yang menyebut skripsi Jokowi di UGM tidak terdapat lembar pengesahan. Yakub menegaskan skripsi milik Jokowi terdapat lembar pengesahan. Ia mengaku harus menyampaikan hal tersebut agar narasi-narasi seperti yang diucapkan Roy Suryo tidak melebar kemana-mana. Ini sedikit contekan buat Mas Roy, lembar pengesahan itu ada. Ada lembar pengesahan, harus saya sampaikan, kata Yakub. Saat ditanya oleh Roy Suryo terkait kapan ia melihat skripsi Jokowi, Yakub Hasibuan tetap menegaskan lembar pengesahan di skripsi Jokowi ada. Yakub tidak mau menjelaskan perihal ini terlalu dalam karena hal tersebut masuk ke penyelidikan. Ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu ada. Kami tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan, tegasnya. Menurut Yakub, narasi yang dibuat oleh Roy Suryo terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi merupakan hal yang berbahaya. Yakub menegaskan Jokowi telah memenuhi persyaratan substansi dan administrasi untuk lulus dari UGM. Inilah mengapa harus saya sampaikan ini sangat berbahaya. Narasi-narasi seperti ini, yang perlu saya sampaikan adalah, ini bisa saya sampaikan bahwa Pak Jokowi telah melakukan, melaksanakan, dan memenuhi seluruh persyaratan substansi maupun administrasi yang diperlukan untuk seorang mahasiswa dapat lulus menjadi seorang sarjana dan dapat kami buktikan, kata Yakub. Dari pihak UGM pun juga sudah memberikan pernyataan yang sama. Ini kan debat kusir. Mas Roy punya pernyataannya sendiri, menurut Mas Roy begini-begini, kami juga punya, tuturnya. Roy Suryo sebut skripsi Jokowi tidak ada lembar pengesahan. Roy Suryo pernah menyebut terdapat banyak kejanggalan perihal skripsi Jokowi. Ex-Menpora RI itu menyebut tidak ada lembar pengesahan dan nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi. Roy Suryo mengaku telah melihat isi skripsi Jokowi yang disimpan di UGM. Kami dapat skripsi, justru ketika kami dapat skripsi itu, kami bisa sampaikan skripsinya, karena itu primary evidence dan itu tidak bisa dikatakan salinan, itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada disampaikan oleh Wakil Rektor, saya dan Dr. Rismon dan disitulah kami menemukan banyak kejanggalan, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujo, kata Roy Suryo, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025. Menurut Roy Suryo, tidak adanya nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi merupakan suatu hal yang aneh. Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada Pak Kasmujo tidak ada di lembar di dalam skripsi itu, kan aneh, ujar Roy Suryo. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik, misalnya meskipun itu dosen pembimbing skripsi kayaknya sekarang ada sinkronisasi, kata dia. Pakar telematika itu lantas mengibaratkan skripsi Jokowi dengan sebuah telur yang busuk. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar, kalau dari skripsinya seperti itu, kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai, ujarnya.